Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk berdiskusi terkait beberapa hal, terutama terkait manfaat atau ilmu yang bisa mengangkat derajat seorang manusia. Hari ini alhamdulillah kita bersempatan untuk berdiskusi atau mendapatkan wejangan dari Abah Abdurrahman. Insya Allah kita akan dijelaskan bahwasanya umat muslim memang harus mempunyai ilmu yang bisa mengangkat derajatnya. Mungkin itu mohon wejangannya jenengan. Terima kasih. Terima kasih Mas Yafi. Baiklah Bapak Isa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Isa TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bisa menonton Batu TV yang tentunya menjadi channel favorit untuk kita. Terima kasih Mas Mafi tadi bertanya bahwa ilmu bisa mengangkat derajat orang. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Dan pertanyaan ini tentunya bisa terjawab langsung oleh apa yang kita alami bersama. Kita tahu Rasulullah SAW itu seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Terakhir, beliau mendapatkan wahyu pertama adalah Iqra. Artinya di situ adalah suruh membaca, suruh mencari ilmu. Manusia itu harus pintar, harus banyak ilmu. Sehingga dengan ilmu itu manusia hidup menjadi mapan, menjadi tenang, menjadi tidak galau, dan bisa juga dengan ilmunya itu terangkat derajatnya di kehidupan di mana orang itu berada. Sampai-sampai begitu dahsyatnya orang berilmu, tidur pun itu ditakuti oleh setan. Jadi waktu zamannya Sina Abu Bakar itu setan tidak berani masuk karena ada orang berilmu tidur. Padahal niatnya mau menggoda jamaah itu. Tapi karena ada orang yang berilmu sehingga setan tidak berani mengganggu. Contoh lain, karena ilmu mendapatkan derajat dan mendapatkan nikmat. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sahabat milenial yang pertama kali masuk Islam ya. Dan dia menjadi pendamping Rasul di mana-mana saja. Tapi karena ilmunya, akhirnya beliau diangkat menjadi menantu Rasulullah SAW. Apa yang paling terkenal dari Ali? Itu kita ada festival menghafal Al-Quran. Siapa yang tercepat itu? Semua para sahabat itu berlomba-lomba. Ambil wudhu langsung baca war. Sampai selesai. 2 jam, 4 jam, 5 jam. Sayyidina Ali tidur. Begitu Mas Abi ya. Tapi karena ini berilmu, sebelum tidur dia membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq, Ikhlas, kemudian baca Al-Falaq, kemudian baca An-Nas. Jadi membaca 3 surat itu, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Dia tidur. Maka pagi-pagi Rasulullah, siapa yang tercepat? Sayyidina Ali ngacung, saya Rasulullah. Nah, para sahabat tidak mau. Ya Rasul, saya tercepat. Sayyidina Ali tidur. Dia jawab, walaupun saya tidur, katanya Rasulullah, siapa yang sebelum tidur membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, maka sama ganjarannya dengan menghafalkan Al-Quran. Nah, itulah Mas Wafi yang contoh-contoh bahwa
Ilmu itu akan menikmatkan orang itu hidup di dunia ini. Kemudian dalam Al-Quran disebut lagi yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu ma ta'maluna khabir. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang. Dalam Quran itu bukan karena kekayaannya, bukan karena kecantikannya. Kita wajar sebagai manusia, kalau orang laki-laki tahu orang cantik pasti memuji. Demikian juga kalau orang perempuan tahu orang ganteng ya memuji. Kayak peristiwa Nabi Yusuf dikagumi oleh Zulaiha gitu kan. Kalau kita mungkin mengagumi siapa orang-orang yang diberi wajah cantik oleh Allah itu wajar. Tapi yang mengangkat derajat orang itu bukan karena kecantikannya, bukan karena kekayaannya, atau bukan karena karirnya, atau bukan karena jabatannya. Presiden itu menjadi kebanggaan, menjadi terhormat itu bukan karena kepresidenannya, tapi semua itu adalah karena ilmunya. Oleh karena itu, bila orang banyak ilmunya, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Para pemirsa TV Batu yang berbahagia di mana berada. Nah, di bulan Ramadan ini, inilah kesempatan kita. Selain memperbanyak membaca Al-Quran, tapi juga memperbanyak mencari ilmu. Nah, kenapa? Double pahalanya. Akan kemanfaatannya juga barokahnya. Karena belajar di bulan Ramadan ini perjuangan yang luar biasa. Karena apa? Dalam keadaan lapar, keadaan capek, godaan yang macam-macam, tapi masih sempat untuk mencari ilmu. Nah, insya Allah ilmu yang dicapai itu akan bermanfaat. Oleh karena itu, sekali lagi para pemirsa TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, marilah ilmu kita cari dimanapun dan dalam suasana pun, sehingga ada kata-kata utlubul imma walau bisin, carilah ilmu itu walau di negeri Cina. Nah, itu saya kira Mas Yafi, bahwa kehidupan orang itu bisa nikmat, bisa tenang, bisa mapan, bisa nyaman, itu adalah karena ilmu. Dan dengan ilmu itulah orang itu bisa terangkat derajatnya. Terima kasih Abah atas pencerahannya. Terima kasih. Oke, sami-sami. Kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Abah.